Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim yang berbahagia, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak berhenti, terus menerus nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, di mana kita berharap kita juga menjadi salah satu pengikutnya. Para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita suatu cara untuk berdialog, untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu dengan melalui sholat. Cara seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta adalah melalui sholat. Hakikat sholat adalah komunikasi dua arah antara makhluk dengan Khalik. Bukan komunikasi satu arah, dua arah. Maka sholat yang seperti ini akan mendatangkan kenikmatan, akan mendatangkan suatu hal yang menyenangkan, sehingga sholatnya ini jadi satu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Waktu sholat ditunggu-tunggu dengan gembira, karena sebentar lagi waktunya untuk berjumpa, berdialog dengan Sang Pencipta. Perintah sholat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita tidak melalui perantaraan malaikat Jibril sebagaimana perintah-perintah yang lain. Tapi perintah sholat diberikan secara langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat, wallahu a'lam, untuk mendapatkan perintah sholat. Maka para hadirin, di saat-saat awal perjumpaan Nabi SAW Mi'raj, menembus 7 lapis langit sampai di satu tempat, Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengucapkan, At-tahiyyatu lillah wassalawat wa mubarakat. At-tahiyyatu lillah wassalawat wat thayyibat. Segala kehormatan milik Engkau ya Allah, salawat dan semua kebaikan.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan. Nabi SAW mendapat jawaban seperti ini. Maka beliau menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kami dan juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Jadi di saat satu tempat yang tinggi hanya berdua zat, menghadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi tidak pernah lupa dengan kita. Pada saat dia mendapat jaminan keselamatan, maka dia juga minta keselamatan untuk hamba-hambanya yang soleh, yaitu umatnya kita. Nah, dialog pada saat Mi'raj ini, kita umat Islam mendapatkan kehormatan untuk mengulanginya di dalam bacaan kita dalam sholat. Mengulanginya dalam tahiyat sholat. At-tahiyatul, itu sholat. Pada saat at-tahiyat, mengulangi dialog yang seperti itu. Jadi pada saat seorang muslim dalam sholatnya, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, mengucapkan ini, segala kehormatan, mubarakatus, segala keberkahan, salawat, thayyibat, segala yang baik-baik milik Engkau ya Allah. Maka hendaknya kita merasakan bahwa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hendaknya kita juga merasakan bahwa kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini diucapkan orang kedua tunggal, Assalamu alayka, bukan Assalamu alaihi. Jadi seolah-olah ada di hadapan kita itu. Assalamu alayka, keselamatan untuk engkau wahai Nabi. Doa dari kita untuk Nabi kita. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan. Lalu kita ucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Selamatan juga untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kita saling mendoa. Orang-orang yang sholat berjamaah ini, orang-orang yang sholat di dalam tasyahudnya, saling mendoa sesama umat Islam di seluruh dunia. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka dengan perbedaan waktu yang ada di belahan dunia sekarang, setiap saat pasti ada orang Islam yang melakukan tasyahud. Setiap saat pasti ada kumandang doa terhadap sesama hamba Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kami ya Allah, dan juga hamba-hambamu yang soleh. Saling mendoa. Bukankah ini dialog? Bukankah ini komunikasi dua arah yang ada di dalam sholat kita? Apakah kita merasakan dialog ini dalam sholat? Hendaknya kita merasakan, tidak terburu-buru dalam sholat. Rasakan setiap bacaan ini.
Lalu dijelaskan dalam kitab apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah di dalam salat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala menjawab, Utsanni alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, Majidduni abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini adalah pemisah antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Inilah pemisah antara aku dengan hambaku. Hadza baini wa baina abdi. Lalu Allah lanjutkan, fali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala menjawab, fali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi bacaan Fatihah kita juga terjadi dialog di saat itu. Mungkin kita tidak mendengar jawaban itu, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala mendengar bacaan kita. Maka hendaknya Fatihah ini dirasakan, tidak terburu-buru. Kalau bisa satu ayat, karena setiap ayat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan apa yang menjadi hajat kita. Di situ adalah doa para hadirin. Pendeknya semua bacaan-bacaan sholat ini adalah dialog, komunikasi. Dan kita berusaha supaya komunikasi ini nyambung. Ibarat orang telepon ke teman, kalau belum nyambung itu belum puas itu. Kalau sinyalnya belum nyambung. Pada saat nyambung, nah di situ terasa. Lanjut nggak? Terusin terus. Potongan juga. Bisa jalan. Ketarik sama kaki. Iya. Ya antum putus ya. Antum potong ya. Iya. Saya lanjutin aja ya. Apabila seorang menghubungi temannya, Kurang lagi dari tadi yang itu dia. Nih, enggak, tadi ada saya di situ. Kelihatan. Oh. Udah. Iya. Apabila seorang menghubungi temannya melalui HP misalnya, maka dia berusaha nyambung dalam bicaranya. Kalau channelnya belum nyambung, penasaran, dia ulangi itu sampai nyambung. Dan terasa komunikasi itu apabila sudah nyambung. Juga apabila seorang sakit misalnya, pada saat temannya datang ke rumah sakit, kadang dia lupa dengan sakitnya karena ngobrol, karena asik ngobrol komunikasi dengan temannya. Pada saat kawannya pulang, timbul lagi rasa sakitnya. Jadi kenikmatan komunikasi ini sungguh luar biasa. Kalau kita dengan teman begitu menikmati komunikasi ngobrol, apalagi kalau seorang merasakan komunikasi dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya dikatakan Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Begitu lamanya sholat, karena sholatnya nyambung, karena komunikasinya nyambung.
kenikmatan sholat mengalahkan sakit yang ada dalam fisiknya. Maka kita diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kenikmatan sholat. Bagaimana kiat-kiat agar sholat kita nyambung? Yang pertama, harus mengerti arti bacaan sholat. Karena tidak mungkin komunikasi kalau bahasanya nggak ngerti. Kalau seorang bertamu ke rumah kita dengan bahasa Rusia, sedang kita nggak ngerti bahasa Rusia, nggak ada penterjemah, mungkin 5 menit sudah bosan itu. Tapi kalau nyambung, mengerti, baru bisa ada komunikasi. Jadi syarat pertama mengerti arti bacaan sholat. Dari mulai takbir sampai salam, dimengerti arti bacaannya. Duduk di antara 2 sujud misalnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah sebutan namaku, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rizki. Wahdini, berilah aku hidayah, bimbing dengan hidayah. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Ada 8 macam doa di situ. Apakah kita terasa pada saat mengucapkan itu? Doa yang harus diucapkan dengan khusyuk, dengan lemah lembut, dengan mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 rakaat 4 kali membaca 8 macam doa itu, apakah sudah terasa dalam diri kita? Atau liwat aja tidak terasa? Maka syarat pertama mengerti arti bacaan sholat. Kalau sudah mengerti, maka pelajari cara sholat Nabi. Nabi sholat berjamaah di awal waktu dan di masjid untuk sholat wajibnya. Dan untuk sholat sunnahnya diutamakan di rumah. Dan kalau belum menyambung, diulangi lagi. Makanya ada sholat nafil, sholat qobliyah. Ya, waktu zuhur 4 rakaat. Qobliyah itu untuk dalam rangka menyambut sholat fardunya. Diulangi. Pada saat sholat fardu sudah siap itu, konsentrasi. Pikiran-pikiran yang di luar sudah hilang. Beda dengan dibanding kita datang langsung sholat fardu. Kadang masih membawa bekas-bekas pikiran kejadian-kejadian di luar sholat. Maka diusahakan sholat kita nyambung para hadirin. Sholat yang seperti ini, Masya Allah. Bayangkan kalau kita punya satu tempat untuk mencurahkan isi hati kita. Di mana tempat ini bisa menampung semua masalah kecil ataupun besar. Karena bagi Sang Pencipta tidak ada masalah kecil ataupun masalah besar. Terminologi kecil atau besar itu buatan manusia. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua masalah kecil. Bayangkan kalau kita bisa mengadu terhadap semua masalah kita. Dan kita yakin yang kita adukan ini sanggup membantu menyelesaikan masalah kita. Inilah yang terjadi pada kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Sesungguhnya Nabi SAW apabila menghadapi satu kesulitan, maka beliau bersegera untuk sholat. Jadi dapat kesulitan, bersegera untuk ngadu kepada yang maha besar dulu, yang sanggup menyelesaikan kesulitan kita. Setelah itu kita baru berusaha untuk menyelesaikan kesulitan kita. Jadikan sholat
Sebagai nama yang Nabi katakan, qurratu ain, salat adalah pelipur mataku. Bahkan salat yang seperti ini sudah terasa nikmat sehingga mengalahkan sakit di badan. Salat yang seperti tingkat seperti ini para hadirin, pada saat salat kita lupa dengan segala-galanya. Pernah dikisahkan dalam suatu perjalanan dakwah, satu perjalanan jihad, Nabi bersama para sahabat sudah sangat letih. Maka pada saat waktu datang sholat, Nabi bersabda, "Arihna bis sholati ya Bilal, arihna bis sholati ya Bilal." Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Arihna bis sholati ya Bilal. Perintah Nabi untuk Bilal melakukan azan. Perintah untuk azan tapi kalimatnya arihna bis sholati ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Apa maknanya? Maknanya saat itu Nabi dan para sahabat letih. Tapi bukan tunggu letihnya selesai dulu. Justru sholat ini bisa menghilangkan rasa letih. Arihna bis sholati ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maknanya adalah sholat mereka ini, sholat Nabi, juga para sahabat, pada saat dia sholat hilang rasa letihnya. Seolah-olah sudah keluar dari dunia itu. Itulah yang disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Para hadirin pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang berbahagia, kita mempunyai kesempatan untuk meraih sholat seperti ini. Asalkan kita mau belajar, menambah kekhusyuan sholat kita. Sampai kita merasakan hakikat sholat. Sholat adalah satu kenikmatan. Sholat adalah satu kebahagiaan. Sholat adalah pelipur mata kita. Demikian para hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.